di belakang pasukan kerajaan manusia yang dipimpin oleh Integrity Knight. Rendry adalah gelombang kedua pasukan Amerika. Jauh di utara sana, di sisi selatan lembah yang diciptakan Asuna, Iskan dan Guild petarung tangan kosong, serta Integrity Knight Seita, masih bertempuran dengan pasukan Crimson yang berjumlah lebih dari 10.000. Dan di bagian paling utara dari pertempuran tersebut, di hutan belantara di sisi lain gerbang besar timur, yang kini penuh dengan tumpahan darah, berdiri sesosok demi human. Tubuhnya diselimuti armor bajanya. Mantel berbulu tertiup angin. Dua telinga ramping bergelantung di kedua sisi kepalanya, sedangkan hidungnya mancung ke depan. Dia adalah pemimpin Orc Rirupirin. Setelah diberi tugas bersama dengan 300 pasukannya agar berjaga di belakang, ia kini mengunjungi gerbang besar timur seorang diri. Ia tidak membawa satupun pengawal, karena ia tak ingin siapapun melihatnya berlutut. Setelah meraba-raba pasir, Rirupirin akhirnya menemukan apa yang ia cari, sepasang anting perak. Apa yang ia ambil dengan telapak tangannya sendiri adalah objek milik Putri Knight Renju yang selalu ia pakai. Ia mematuhi perintah Kaisar lalu dijadikan tumbal. Anting tersebut adalah satu-satunya yang tersisa dari Renju. Di hutan ini, bahkan armor miliknya tak tersisa. Ia tewas bersama dengan 300 pasukan orc. Dark Art yang digunakan Ium Hitam benar-benar menghancurkan tubuh dan equipment mereka, lalu diubah menjadi energi kegelapan. Dan di IL, orang yang menyarankan perintah keji tersebut kini telah menghilang bersama Kaisar. Di pemimpin guild pengguna Dark Art telah tewas setelah menerima serangan balik milik Putri Cahaya. Kemudian Kaisar mengejar Putri Cahaya ke selatan tanpa memberikan Rirupirin perintah baru. Sisa 3.000 pasukan orc tidak mungkin menahan pasukan kerajaan manusia dan Integrity Knights guna menjaga gerbang besar timur. Keinginan 5 ras tanah kegelapan untuk menguasai kerajaan manusia telah hancur. Jika seperti itu, mengapa teman masa kecil Rirupirin, Renju serta 300 pasukan orc dikorbankan? Juga 2.000 pasukan orc tewas? Apakah kematian mereka ada nilainya? Tidak ada jawaban. Sama sekali tak ada jawaban. Hanya karena penampilan kaum kami. 5.000 penduduk asli tanah kegelapan tewas sia-sia. Rirupirin memeluk anting-anting ke dadanya, lalu ia berlutut ke tanah. Tangisan penuh seduh serta duka yang sangat dalam keluar dari dirinya ketika ia hendak menangis pada saat itu. Sebuah suara terdengar dari arah belakang. Pemimpin orc berdiri dan membalik kepalanya, lalu melihat seorang wanita menghunuskan busur ke arahnya. Berambut kekuningan dan berkulit putih bersih, mengenakan pakaian berwarna kehijauan dan armor berkilau, bukan seorang dari tanah kegelapan, pasti dari kerajaan manusia. Tidak terkejut melihat sosoknya, maupun marah karena melihat sosok manusia. Hal pertama yang Rirupirin rasakan adalah rasa malu seperti, jangan tatap aku. Karena gadis tersebut yang berdiri di hadapannya terlalu cantik. Ia mungkin adalah perempuan Ium putih pertama yang pernah ia lihat dari jarak dekat. Mereka tak berbeda dari wanita Ium hitam di tanah kegelapan. Tangan dan kakinya terlihat ringkih seolah ia bisa dengan mudah mematahkannya. Rambutnya masih tetap cantik meskipun tertimpa sedikit cahaya matahari. Matanya menatap lurus seperti orang bodoh. Namun seperti mata kristal emerald, Rirupirin mengutuk dirinya sendiri memikirkan hal tersebut. Pada saat yang sama, ia takut jika mata gadis tersebut terisi tekad bulat. Jangan lihat aku. Ia berteriak sambil menutupi wajahnya dengan tangan kirinya, lalu menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya. Sebelum gadis tersebut bisa berteriak,
ia akan memotong kepalanya. Ketika ia akan menghunus pedangnya, Rirupirin merasa anting yang ada di telapak tangannya menusuk-nusuk. Sebuah perasaan seolah ia sedang dimarahi oleh Renju sehingga ia menahan gerakannya. Kemudian ia terkejut mendengar suara miliknya. Selamat siang. Selamat pagi, mungkin. Menurunkan busurnya, si gadis tersenyum ramah. Tertutupi bayangan telapak tangannya, Rirupirin kaget dan berkedip beberapa kali. Tak ada rasa permusuhan maupun kemarahan dalam mata gadis tersebut, bahkan tak ada rasa takut. Bagi anak-anak Yung Putih, para ork dari Tanah Kegelapan adalah dongeng horor pemakan manusia. Mengapa? Kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri, seolah kebingungan menghadapi situasi seperti ini. Seolah ia bukan salah satu dari 10 bangsawan Tanah Kegelapan. Mengapa kau tidak lari? Mengapa kau tidak berteriak? Kau malah menyapa. Jelaskan. Si gadis tampak kebingungan. Mengapa? Karena... Kemudian, ia memastikan sekeliling dan memandang langit merah di atas sana. Ia melanjutkan, karena kau juga manusia, benar kan? Sejenak Rirupirin tak bisa memahami mengapa perutnya bergetar. Menggenggam ujung pedang miliknya, si pemimpin ork berteriak, manusia? Aku? Hal bodoh macam apa itu? Kau jelas bisa melihatnya. Aku ini seorang ork. Seorang ork disamakan dengan manusia babi oleh kalian para Iyung. Tetapi kau masih tetap manusia kan? Mengangkat tangan ke bibirnya, si gadis tersebut seolah seperti orang tua yang mengajari anaknya. Lihat, kita bisa saling bicara. Terlebih lagi, apa yang kamu ingin tahu? Apa ingin? Rirupirin tak bisa menjawab lagi. Kata-kata penuh percaya diri yang diucapkan oleh gadis bermata hijau ini terlalu tak normal bagi pemimpin ork yang selama ini hidup dengan amarah terhadap manusia. Jika kamu bisa bicara, kamu berarti manusia? Hanya itukah syarat menjadi seorang manusia? Goblin, ogre, dan raksasa bisa bicara. Tetapi keempat ras termasuk ork telah dipanggil demi humans sejak dimulainya sejarah Tanah Kegelapan. Mereka berempat telah dipandang rendah daripada manusia. Rirupirin hanya bisa bernafas agak tersengal-sengal ketika ia berdiri seperti orang bodoh. Dengan ucapan, tak usah khawatirkan itu dulu, si gadis menyapu kekagetannya dan melihat sekeliling lagi. Petik 2. Di mana ini? Leava, Kirigaya Suguha menyadari jika ia telah muncul di tempat yang sangat jauh dari lokasi asli, lalu melihat ke atas menuju langit berwarna merah. Setelah mendengar jika mesin STL-6 yang ia gunakan adalah mesin baru yang bahkan belum pernah dikeluarkan dari kardusnya, ia merasa tak nyaman. Suguha tak pernah merasa nyaman menggunakan Sinai yang baru dibeli. Terlebih lagi, ia tak pernah yakin pada mesin elektronik yang baru dibuka. Karena entah mengapa, ia selalu merasa ada masalah yang akan muncul pada mesin tersebut. Ketika ia login, seperti Sinon yang masuk menggunakan mesin STL Prototype 1, lokasi dive miliknya seharusnya ada di dekat Asuna. Tetapi karena ia tak bisa melihat Asuna maupun Sinon, sesuatu pastilah terjadi sebelum ia tiba. Tetapi bukan berarti jika tempat yang ia tuju adalah tempat kosong. Di hadapannya berdiri seorang manusia berwajah babi, dengan kata lain, seorang ork. Berdasarkan warna kursor yang akan aktif seketika setelah dive, ork ini seharusnya bukanlah musuh yang harus ia hadapi, para pemain VRMMO Amerika. Tetapi ork ini adalah sebuah artificial fluctlight yang hidup di dalam underworld, bottom-up artificial intelligence seperti yang Yui jelaskan.
Setelah mendengar penjelasan Yui mengenai orang-orang underworld, Leava berjanji tidak akan menghunuskan pedangnya terhadap mereka hingga saat-saat genting. Sudah jelaskan, bagaimana mungkin ia bisa membunuh manusia yang kakaknya coba lindungi. Jika sebuah artificial fluctuate tewas di dunia ini, jiwa mereka akan hancur, tak bisa dihidupkan. Terlebih lagi, bahkan bagi Leava, yang sudah akrab dengan grafik kelas atas Alo, kerumitan model orc yang juga ada di dalam The Seed Nexus benar-benar menakjubkan. Gerakan dan hembusan nafas dari hidung kemerahan, tekstur armor logam yang membalut sosok besarnya dan mantel berbulu. Terlebih lagi, dua mata hitamnya serta ekspresi miliknya benar-benar bukti jika sosok ini memiliki jiwa. Ia harus bertanya pada orc ini. Ia malu menjauhkan wajahnya karena suatu alasan. Melihat sekelilingnya, ia masih belum mendapatkan jawaban. Memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang hadir di depan mata, Leava mengajukan pertanyaan lainnya. Nah, siapa namamu? Agak mundur pemimpin orc kini mengutarakan jawabannya atas pertanyaan kedua yang diajukan si gadis sium putih. Mungkin namanya sendiri adalah satu-satunya hal yang tidak ia benci. Aku Trirupirin. Ia tiba-tiba menyesali telah menjawab. Karena sebelumnya, ketika ia bepergian menuju ibu kota Obsidia untuk pertama kalinya, para Dark Knights dan pengguna Dark Art tertawa setelah mendengar nama Rirupirin. Tetapi gadis ini tersenyum tulus, tanpa menyembunyikan emosi apapun, lalu mengulangi nama Rirupirin dengan suara jelas. Rirupirin, sungguh nama yang bagus. Aku Leava, senang berkenalan denganmu. Kemudian, ia melakukan gerakan membingungkan untuk kesekian kalinya. Ia mengulurkan tangan putih lembutnya ke depan, berjabat tangan. Tentu saja ia tahu kebiasaan ini. Tindakan ini juga hal yang wajar di antara orc. Tetapi ia tak pernah mendengar seorang Yum yang mau berjabat tangan dengan seorang orc. Ada yang salah dengan orang ini? Apakah ini jebakan atau semacam art? Apakah aku akan terkena art sebelum bisa menyadarinya? Menatap tangan kecil yang terjulur, Rirupirin hanya bisa melongo tanpa bergerak. Si gadis memandang Rirupirin hampir 10 detik kemudian menurunkan tangannya penuh kekecewaan. Melihatnya si gadis seperti itu, ia merasa rasa sakit menusuk hatinya. Jika ia terus berbicara pada si gadis, tidak hanya menatapnya saja, ia tak akan tahu apa yang akan terjadi pada otaknya. Rirupirin telah memutuskan jika ia tak ingin membunuh manusia yang ada di hadapannya, tetapi ia harus menemukan solusi lain. Ia berbicara. Kau ini, seorang penjaga dari pasukan pertahanan kerajaan manusia kan? Bukan, seorang knight. Aku ingin membawamu sebagai tahanan, membawamu kepada kaisar. Meskipun ia adalah gadis muda, armor yang ia kenakan dan pedang panjang yang ada di pinggang kirinya tak seperti penjaga lain, tak peduli bagaimana ia memandangnya. Desain dan material untuk membuat senjata dan armor tersebut bahkan mungkin lebih tinggi dari bahan pembuat equipment milik Rirupirin. Si gadis tidak menunjukkan rasa takut atas perkataan Rirupirin. Ia seolah berpikir akan sesuatu. Lalu ia bertanya, Kaisar yang kamu bicarakan adalah dewa kegelapan Vektor, benar? Oke, baiklah, bawa aku ke Kaisar. Ia mengangguk, mengangkat kedua tangannya untuk diikat. Ini jelas-jelas bukanlah postur tubuh untuk berjabat tangan, tetapi memintanya untuk mengikat kedua tangannya. Apa yang sedang ia pikirkan? Rirupirin mengambil ikat pinggang dari pinggangnya, dan agak kasar, tetapi sedikit longgar, ia mengikat pinggang si gadis. Setelah mengikat ujung ikat pinggang,
Ia ingat jika kaisar tidak berada di perkemahan tanah kegelapan. Tetapi jika ia berpikir hal-hal rumit, otaknya akan terasa panas. Bahkan jika kaisar tidak berada di sana, masih ada para Dark Knight dengan ekspresi jijik mereka, atau seseorang seperti pemimpin guild perdagangan Lengil yang tak tahu harus apa. Beberapa detik setelah ia berbalik, ia mulai berjalan sambil menarik tali dengan lembut. Tiba-tiba, pandangan hitam pekat mengelilinginya. Bau mengerikan tercium di hidungnya. Semuanya menjadi gelap, lalu Irupirin memandang sekeliling. Ucapan terkejut tersebut pastilah berasal dari gadis yang menyebut namanya Leava. Memutar kepalanya ke sekeliling, Irupirin melihat sebuah lengan mencuat dari dalam kegelapan kabut dan dengan kasar menjambak rambut Leava. Kemudian, pemilik tangan tersebut muncul. Wanita ini seharusnya sudah mati. Pemimpin guild pengguna Dark Art DIL berdiri di sana. Bibirnya menunjukkan senyum kejam. Mengapa aku tak bisa mengejarnya? Bercouli. Ketua Integrity Knights merasa semakin depresi. Ketiga naga bersama dirinya telah mengejar selama 2 jam lebih. Mereka telah melewati hutan, di mana pasukan pertahanan kerajaan manusia mendirikan perkemahan, melewati reruntuhan dengan patung besar, lalu menuju daerah selatan tanah kegelapan. Tetapi jarak antara mereka berdua tidak menunjukkan berkurang. Setelah berhasil menculik Integrity Knight Alice, naga milik Kaisar Vector masih saja berupat titik hitam kecil di langit sana. Kaisar dan Alice menunggangi 1 ekor naga. Sementara bercouli berganti terus antara Hoshigami, Amayori, dan Takigurit mencoba untuk meminimalkan kelelahan mereka. Secara teori, ia seharusnya telah berhasil mengejar sekarang ini. Mengapa ia masih belum bisa mengejarnya? Apakah Kaisar bisa dengan bebas mengontrol life naga miliknya? Tak mungkin. Bahkan pemimpin tertinggi administrator tak bisa mengontrol life sesuka hati. Itu adalah tabu terbesar. Tentu saja Kaisar tak akan bisa terbang selamanya. Ia harus mengistirahatkan naga miliknya 2 kali sebelum sampai ke altar ujung dunia, di bagian paling selatan tanah kegelapan. Tetapi naga milik bercouli juga perlu istirahat. Karena kecepatan mereka sama, ia tak akan bisa mempersempit jarak. Tak akan bisa. Bercouli tak bisa menggunakan arti yang bisa mempersempit jarak seketika. Untuk menembus masalah ini, satu-satunya kesempatan yang bisa ia lakukan adalah Komandan Knight dengan lembut mengelus pedang tersayang miliknya yang sedang tergantung di pinggang. Sebuah perasaan dingin, namun bisa diandalkan. Hanya dengan sentuhan tersebut ia bisa merasakan life pedangnya masih jauh dari terisi penuh. Armamen full control art yang ia gunakan di gerbang besar timur telah memakan banyak life dari yang ia duga. Teknik yang hendak digunakan bercouli adalah teknik paling tinggi dari Divine Instrument, Time Piercing Sword, namun akan memerlukan banyak life. Ia hanya bisa menggunakannya 1 kali, dan tebasannya harus lebih akurat daripada memasukkan sebuah jarum ke targetnya. Bercouli dengan lembut menyentuh leher Takiguri, dan melompat ke punggung Hoshigami. Meskipun ia tidak menggunakan tali kekang, bercouli memasukkan kesadarannya pada partner yang telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun. Lalu dengan teliti mengatur posisi terbangnya, ia mengincar titik hitam di kejauhan sana. Meskipun ia ingin mengincar Kaisar sendiri, pada jarak sejauh ini ia tak akan bisa melihat sosoknya. Jadi kemungkinan gagal terlalu tinggi. Ia harus melihat pergerakannya dan memusatkan tenaga miliknya menuju sayap sang naga. Berdiri tegak, bercouli perlahan menggerakkan tangan kanan dan menghunus pedang miliknya dari sarung pelindung. Pedang yang digenggam dengan tangan kanannya memunculkan cahaya lemah.
Release Recollection Art yang diaktifkan tanpa menggunakan incantation, lalu pedang panjang tersebut bergetar. Komandan Hit menatap lurus ke depan, sambil meminta maaf pada naga yang tak bersalah di depan sana. Kemudian, menyipitkan mata birunya, bercouli, Knight paling tua di dunia berteriak, "Time Piercing Sword, Arcaneslas." Dengan suara keras ia mengayunkan pedang ke bawah dengan cepat. Tak terhitung kilatan kebiruan memancar dari arah tebasan, lalu menghilang satu persatu. Jauh di depan sana, sayap kiri naga hitam yang dinaiki Kaisar Vector terpotong dari pangkalnya. Bau ini, aku bisa menciumnya. Bau manis ini adalah bau life. Menjambak rambut si gadis dan mengangkat seluruh tubuhnya ke atas bibir Dil mengeluarkan suara serak. Riru Pirin hanya bisa menatapnya seperti orang bodoh, tak peduli berapa banyak kebencian yang ia berikan, seolah tak sampai padanya. Kulit gelapnya seolah dilumuri minyak sehingga berkilat. Sedangkan rambut hitamnya kini acak-acakan. Seluruh tubuhnya tertutupi luka akibat tebasan pedang sehingga memancarkan darah tiada henti. Ketika bergerak, lukanya semakin lebar dan memancarkan lebih banyak darah. Tetapi asap hitam yang menyelimutinya segera berkumpul di sekitar luka, mengeluarkan bau mengerikan dan berusaha menghentikan cucuran darah.